segala akar permasalahan itu tuh jalan keluarnya satu, Mas, pendidikan. Bincang Berjalan, obrolannya daging semua. Halo kawan jalan, kembali lagi di masih Bincang Perjalanan edisi kelima bersama gua Failubis dan Kalani, yang tadi kita sudah melewati segmen 1, segmen 2, dan sekarang segmen ketiga adalah pertanyaannya, apa sih yang mengawali Kalani itu tertarik dengan dunia pendidikan dan tertarik dengan perjalanan gitu ya. Karena kalau mau perjalanan pasti kan kita ya hal-hal yang berbau wisata lah gitu ya. Boleh cerita nggak ke kawan jalan? Okay. Mungkin cerita kalian ini bisa, ya tadi itu yang kedua aja juga udah sangat sangat menginspirasi, sangat menggugah gitu ya. Masa iya sih nggak ada yang tergerak gitu ya? Jadi relawan ya. Boleh ambil tisu, boleh diminum juga nih kopinya nih. Ini ya, saya balik ke pertanyaan tadi yang ketiga ya. Sebenarnya aku tuh kan lahir di salah satu tempat yang mungkin orang nggak tahu di mana ya kalau di peta ya, di Poso ya, di Sulawesi Tengah. Bahkan di satu desa, di satu kota namanya Tentena kayak gitu. Di sana waktu dari Tentena itu aku tinggal di desanya lagi nih. Jauh lagi tuh dari Tentena. Dari Poso ke Tentena, Tentena ke desanya ke desa lagi. aku lagi Ya. gitu, namanya Taripa kan. Terus itu tuh di sana waktu aku kecil itu nggak ada akses buku ya. Terus sekolahnya ya standar lah ya kayak gitu. Tapi aku kan orang yang suka membaca ya. Jadi dulu tuh karena tidak ada buku bacaan, apapun akan kubaca gitu ya. Bahkan komposisi dalam plastik bungkus snack atau apa gitu tuh kubaca kayak gitu. Nah terus satu hari Sorry, aku potong. Ini unik sih. Maksudnya hari gini ya menurutku ya aku baru ketemu lagi orang yang seperti itu tuh baru Kalani lagi setelah sekian lama gitu ya. Karena rasaku orang sekarang itu udah banyak yang nggak peduli gitu ya dengan apa yang ada di tulisan setiap hal yang dia beli gitu ya. Jadi itu Kalani segala sesuatu tuh pasti dibaca gitu. aku baca, aku bakal baca gitu. Itu uniknya. Nah, terus satu kali tuh di desaku itu ada perpustakaan desa. Tapi perpustakaan desa itu kan bukanya terbatas ya. Aku tuh bahkan sampai pernah kena marah sama petugas perpustakaan karena aku nggak mau pulang. Aku mau pinjam buku, dibatasi kan hanya boleh satu kayak gitu-gitu. Setelah aku semakin besar, aku makin ketemu banyak orang, aku belajar banyak hal, aku dapat kesempatan-kesempatan gitu-gitu. Aku merasa kayak ada juga nih anak-anak yang dulu waktu aku kecil mengalami hal yang sama denganku kan. Jadi ketika aku sekarang udah intinya aku punya kekuatan lah ya. Aku punya pengetahuan, aku punya jaringan, aku punya akses untuk bisa memberikan mereka hal yang tidak aku dapatkan ketika kecil. Kenapa tidak kayak gitu? Kenapa tidak berbagi sama mereka ya? Mungkin punya histori yang mirip-mirip kali gitu ya. Benar. Ya, itu menarik. Terus kalau tadi kan itu soal pendidikan, kalau soal tertarik sama melakukan perjalanan gitu, ada nggak sih yang awalnya karena apa, dan ada nggak yang paling berkesan gitu, mungkin bisa dibagi dengan kawan jalan? Sebenarnya balik lagi karena aku lahir di tempat yang terpencil ya. Aku pengen melihat dunia gitu, karena aku tahu tempatku itu hanya satu titik kecil dari dunia yang begitu luas kayak gitu. Dan dengan buku, aku membaca tuh ada yang disebut dengan Sebentar nih, Kalani. benua-benua. Sorry, aku ini sedikit. Kalani sampai sekarang masih baca buku? Iya. Karena kan sekarang udah digital, kita udah nggak perlu lagi buku. Aku pernah coba tuh digital, but itu nggak works di aku. E-book apa kan udah ada gitu. Kindle something. Kindle. Aku ada Kindle tapi nggak sama dengan cium buku baru dan bunyi yang set gitu. Oh gitu. Jadi Aku baru beli buku tetap kemarin. masih mencintai buku ya. Jadi apapun mencari berita, cerita segala macam itu ya masih. Sampai aku kuliah iya ya. Gitu, masih di buku semuanya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, kalau sekarang aku memilih buku apa yang ingin ku baca sih, kayak gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Tapi nggak sampai kayak berita hari ini aku cari juga di buku. Iya. Kayak gitu sih, Mas. Siapa tahu kan, soalnya ya kan koran-koran juga sebenarnya kan cetak masih ada ya gitu Iya, ya. ada. Aku mau bayangin dulu kan orang tua aku tuh kalau kan tuh khas banget ya bunyi koran tuh ya, serak gitu ya kan ya. Oke, terus? Terus karena aku banyak baca buku ya, dan aku tahu dunia itu luas, jadi aku pengen satu hari nanti aku mau berjalan keluar melihat dunia lah kayak gitu. Dan ketika aku SMP, SMA, aku kuliah, kesempatannya ternyata semakin banyak ya. Semakin banyak aku kenal orang, aku semakin bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain dalam Indonesia. Terus ketika aku satu kali punya trip ke luar negeri sampai ke Afrika, itu situ aku yakin tuh, Afrika aja gue sampai gitu ya. Masa yang tempat-tempat lain aku nggak bisa sampai kayak gitu. Jadi aku harus bisa sampai kayak gitu. Tapi di tempat-tempat yang aku pergikan itu, aku menemukan masalah juga ya, terutama soal sampah.
soal satu sampah di mana-mana, dua aku ngelihat gimana ya, ini boleh disebutkan Di nggak ya? Afrika juga sama? Di Afrika sama. Di Afrika sama. Sampah masalahnya, dan yang berikutnya adalah aku kurang melihat di beberapa tempat ya, tidak bisa digeneralisir ya, cuma di beberapa tempat pariwisata itu kayak timpang setengah ya. Orang masyarakat akar rumputnya yang memiliki sumber daya wisata itu tidak benar-benar merasakan manfaatnya, tapi kemudian ada beberapa orang yang lebih punya manfaat gitu. Tapi harusnya kan itu bisa berimbang ya untuk itu. Jadi untuk mereka ya manfaatnya kayak gitu. Tapi sambil tetap alamnya terjaga gitu ya. Jangan buang sampah sembarang, lautnya terjaga kayak gitu. Jadi dari situ aku mikir ya, sebenarnya dari segala akar permasalahan itu tuh jalan keluarnya satu, Mas, pendidikan. Jadi Pengetahuan ya menurutku. ya, oke, bisa disimpulin kalau gitu keterbatasan dulu Kalani bicara soal pendidikan gitu ya, lalu dengan kekuatan segala macam akhirnya bukan mencoba tapi memang udah melakukan gitu ya. Gimana nih supaya jangan ada lagi nih yang seperti gue nih Iya, gitu ya. betul. Terus dan ternyata itu akhirnya membawa Kalani itu pergi ke tempat-tempat yang gak disangka-sangka udah sampai juga ke Afrika gitu ya. Jadi rasanya nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Betul. Kita mau itu sendiri, mau itu beramai-ramai gitu ya. Jadi kalau seandainya lo mau lakuin apa yang lo senangin, lo udah ketemu nih apa yang lo senangin gitu ya, lakuin dan maksimal. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Oke, kawan jalan, seru banget ini obrolan yang ketiga bersama Kalani ini gitu ya. Jadi ini juga menjadi penutup bincang Ini juga menjadi penutup di segmen ketiga. Jadi kalau seandainya kawan jalan ada komentar soal perbincangan kami tadi, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, bagikan jika ini bermanfaat. Salam jalan kawan jalan.